Konsekuensinya bagaimana kita bentuk Islam sebagai agama? Nanti kita akan jelaskan malam ini. Ya. Juga termasuk nanti kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man radiya bil Islami dinan. Barang siapa yang ridho terhadap Islam sebagai agama, maka konsekuensinya adalah Allah hurmatihi wa sya'airihi, mengagungkan penghormatan terhadap Islam wa sya'airihi dan syiar-syiarnya. Itu tanda di mana kita itu Islam sebagai agama. Jadi kalau mau mengagungkan syiar Islam itu jangan malu-malu gitu. Kita Islam. Jangan kalau syiar Islam itu takut-takut gitu. Berarti kita belum beritahu Islam sebagai agama. Karena Islam sebagai agama, yuk kita syiarkan Islam. Yuk kita agungkan syiar Islam begitu. Gak usah malu-malu. Jangan takut-takut gitu syiar Islam. Begini. Jangan. Syiar. Agungkan. Kita sudah jelaskan. Siapa yang ridho Islam sebagai agama, konsekuensinya Allah bihurmatihi, mengagungkan dengan menghormati Islam dan juga wasya'airi dan syiar-syiarnya. Jadi agungkan syiar-syiar Islam itu, termasuk di dalamnya simbol-simbol Islam. Kalau kita pakai simbol Islam jangan malu. Seperti apa? Peci ya memang, peci kalau peci Indonesia ya, maksudnya sudah menjadi kebiasaan peci. Kemudian apa sorban kalau kita sholat itu, kita gamis ya, pakai baju gamis ya, besok kuliti gitu. Lalu apalagi peci haji, walaupun belum berangkat itu ada masalah. Jadi jangan malu syiarkan gitu. Jadi jangan malu bawa simbol-simbol Islam gitu. Ya, jangan malu kita tunjukkan ini Islam. Kita bawa Al-Quran, misalnya baca Quran, jangan malu. Itu tanda konsekuensi kita itu Islam sebagai agama. Walam yazal mujtahidan fima yu'akiduhu wa yaziduhu rusukhan wastiqamatu minal ulu wal a'mal. Dan tidak henti-hentinya walam yazal mujtahidan bersungguh-sungguh bima yu'akiduhu dalam melakukan apa yang menguatkan pada agama itu, wa yaziduhu dan menambahkan pada agama itu, wa rusukhan dan memperdalam pada agama itu, wastiqamatu dan istiqamah minal ulum dari ilmu Islam, wal a'mal dan segala amal-amal soleh. Jadi terus perdalam ilmu Allah di dalam Islam, perdalam keistiqomahan kita di dalam amal soleh. Itu tandanya kita ridho Islam sebagai agama. Sungguh-sungguh, gak henti-hentinya kita bersungguh-sungguh di dalam mensiarkan Islam, di dalam mencari ilmu Allah di dalam Islam itu. Itu baru tandanya kita ridho Islam sebagai agama. Nah ini yang perlu saudara catat ya. Banyak orang-orang ya, terutama orientalis barat itu, orientalis Yahudi, dia ingin menjalankan Islam dengan berbagai cara, dengan berbagai macam cara dia ingin jatuhkan. Pertama, dia membuat umat Islam itu benci terhadap agamanya. Benci dulu ya terhadap agamanya. Melalui apa? Benci terhadap agamanya itu. Terus ada simbol-simbol Islam. Sesama umat Islam itu udah gak akur. Sok alim lu, sok surga lu. Dari Islam ini. Itu tanda di mana politik ya, orientalis barat ini udah masuk. Dia benci simbol Islam. Antar sesama Islam aja udah gak akur dalam menggunakan simbol itu. Benci. Ya, udah masuk ke situ, nanti masuk lagi berikutnya. Dia jauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. Membenci simbol lalu menjauhkan ajaran agamanya. Gimana cara menjauhkan ajaran agamanya?
Yang namanya ajaran agama Islam itu ada pada ulama, ilmu ulama yang disebut Nabi al-ulama warasatul anbiya. Ulama waris para nabi. Cara menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya yang paling pertama mereka unggulkan, dia jauhkan pengikut Islam itu kepada ulamanya agar mereka benci ulama. Ini orientasi barat, dia benci sama ulama, dimasukin nih, lu benci sama kiai, lu benci sama itu, lu benci sama Habib, lu benci begitu, supaya nanti Islam jauh. Ya. Ilmu Islam udah gak masuk sama dia. Itu orientasi mereka barat dan juga Yahudi. Ya kita gak sadar diri itu. Lagi dijauhkan nama ulama-ulama yang belum lama lagi viral itu, ya. Simbol agama itu apa? Pesantren itu simbol itu, ya. Akan diangkat ke permukaan. Bagaimana tuh umat Islam supaya jangan sampai mondokin anaknya ke pondok pesantren? Karena di pondok pesantren itu menurut mereka diperbudak oleh kiai-kiai. Nanti lihat-lihat ya, dia tunjukkan itu bagaimana kiai dilulukan gitu, wah, digoreng sama dia. Alhamdulillah subhanallah. Ya, begitu pesantren runtuh kena musibah, digoreng lagi sama dia. Santri-santri yang seyogianya nggak boleh bekerja di situ, bukan ahlinya, maka dianggap bahwa santri diperbudak oleh kiainya, oleh gurunya, maka jadi korban, ramai lagi. Padahal nggak begitu. Kesadaran seorang santri khidmat kepada guru, kepada pondoknya, yang gede-gedenya pada bantuin. Dan memang lepas lagi musibah, kalau belum mati, syahid. Tapi digoreng Pak, sama mereka yang gak suka. Alhamdulillah, subhanallah. Nih kita lihat, kita udah belajar yang begini-begini. Makanya kalau ada hal begitu bagi kita, ya orang-orang yang mau goreng Islam, kita mesti tegas sama mereka itu. Itu guru tegas, Masya Allah. Ya, makanya jangan sampai kita tergoda dengan bisikan-bisikan mereka tadi itu. Udah banyak umat Islam yang tergoda, yang sudah terayu dengan bisikan orientalis barat itu, dan juga termasuk Yahudi di dalamnya. Mereka sudah menang di sebagian menang, masalah udah banyak yang turun gitu. Tapi umat Islam yang kuat imannya belum, nggak akan pernah. Ya, nggak akan pernah. Dia lebih dengar omongan ulama-ulamanya, dia lebih dengar orang-orang alimnya. Gitu. Ya, dia perdalam ilmu dan amal sebagai syiar, sebagai ridho Islam sebagai agamanya. Lalu apa lagi? Wa yakunu bihi muhtadifan. Adalah dia merasa senang hati terhadap Islam itu sendiri. Jadi kalau kita ridho Islam sebagai agama, muhtadifan, kita merasa senang sama Islam. Senang perlu aja. Ya setiap ada momen-momen tertentu senang kita kumpul riuh bareng kita, ngaji begini kita senang, ya kan? Kemudian maulid, siar-siar yang lain senang kita, rasa senang kita. Ada haibah di situ. Maka di situ menurut dalam konsepnya adalah mereka itu Islam sebagai agama. Baru Islam saling bantu-membantu, rangkul-merangkul antar Islam begitu ya. Masya Allah, udah diajarkan yang demikian itu Pak. Ya, lalu apa lagi? Waman salabi khaifan. Ya, waman salabi khaifan. Dan dia merasa takut dan khawatir. Wamin salabihi khaifan. Dia merasa takut dan merasa khawatir, ya, akan hilangnya agama dia, agama Islam. Merasa khawatir.
Kekhawatiran yang sangat begitu. Nah, itu penjelas daripada Islam, ridho Islam sebagai agama. Lalu apa lagi? Orang yang ridho Islam sebagai agama, konsekuensinya adalah wali ahlihi muhtariman. Dan kepada ahli-ahli agama, dalam hal ini ulama-ulamanya, muhtariman, dihormati. Dia menghormati ulama-ulama, menghormati guru-gurunya, menghormati syekh-syekhnya. Itu tanda dia ridho Islam sebagai agama. Wali ahlihi muhtariman, dia muliakan, dia hormati, dia muliakan guru-gurunya. Waliman kafara bihi mubghidan wa mu'adiyan, dan bagi orang yang kufur, yang ikrar kepada ajaran agama Islam, ikrar Islam, ikrar pun dia kufur sama agama Islam, maka konsekuensi akhlak Islam itu sendiri adalah mubghidan, yang tidak benci, gak benci sama orang yang ikrar tadi, sama orangnya ya, sama orang segala dia gak benci. Kalau sifat buruknya dia benci, dia kesel, tapi kalau sama orangnya kan, karena dia pengen berdakwah kepada orangnya agar dakwah itu bisa masuk. Wa mu'adiyan, dan dia tidak memusuhi, tidak menjadikan musuh gitu. Tidak menjadikan musuh. Itu baru namanya dia ridho Islam sebagai agama. Jadi panji-panji Islam itu selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan dia, gitu saudara. Ya. Maka kalau kita udah meyakinkan hal seperti itu dan kita udah jalankan dalam kehidupan sehari-hari, berarti Islam ini udah ada dalam kolom kita. Jadi ridho kita menurut Islam itu udah ridho sebagai agama yang udah diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk dijalani dari itu. Ya, dia gak benci sama orang-orang yang ingkar di dalam Islam, tapi dia mau berdakwah, merekrut, mengajar, juga tidak menjadikan musuh terhadap Islam, tidak jadikan musuhnya. Dia mau merekrut, merangkul agar mereka sadar diri terhadap ajaran Islam itu sendiri. Makanya mulia Islam itu. Ya. Makanya Nabi SAW di dalam ajakan dakwahnya itu nggak pernah Nabi itu memaksa orang, itu nggak, nyampaikan saja. Nanti urusan dia hidayah Allah turun kepada dia. Jadi menyampaikan kebenaran. Jadi nggak memaksa. Buktinya banyak sahabat-sahabat Nabi yang nggak dipaksa. Karena dia orang yang berpikir jernih, pasti terbuka pikirannya dengan ajaran Islam yang logis gitu, yang bisa diterima dengan akal. Ya kan? Contohnya di zaman dahulu misalnya, selama Islam belum hadir pada masa fatrah sepeninggalnya Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, yaitu 600 tahun. Dibimbang ya orang-orang, jadi pahamnya malah luar biasa, menyembah ini, menyembah itu segala macam. Itu yang kita sebut dengan zaman jahiliyah, ya, zaman jahiliyah, zaman kebodohan sebenarnya. Yang pada saat itu setiap pada bayi perempuan umur, karena bayi itu perempuan itu tidak menyusahkan menurut mereka. Itu kan kalau Islam kan nggak begitu. Maka Islam datang itu justru mengangkat citra muslimah. Sampai-sampai Quran itu diberikan sebuah namanya satu surah, namanya perempuan An-Nisa. Diangkat Islam. Dulu zaman jahiliyah itu justru perempuan-perempuan itu gak ada harga. Datang Nabi, Islam dibawa, diangkat derajatnya. Logis. Ya, secara akal pikir ya, baik perempuan kok dimusuhi gitu. Sementara dia sendiri lahir dari seorang perempuan, bahkan dia juga bisa ditemani hidupnya oleh orang perempuan. Kok baik perempuan dibunuh? Gak logis. Jadi bodoh mereka. Nah, itu disebut zaman bodoh, zaman jahiliyah. Islam datang ya angkat derajatnya perempuan itu. Begitu sudah. Nah,
Jadi Islam itu memperkenalkan sesuatu yang dapat menggugah akal pikir manusia. Karena Islam datang itu bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, tapi Islam datang dengan kelembutan akhlakul karimah, dengan adab, yaitu Rasulullah. Adab. Karena sampai Rasulullah SAW itu menyebutkan dalam hadis apa? Kata Nabi, Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yab'athni mu'annikan, walakin ba'athni mu'alliman wa murabbiyan wa muyassiran. Ya. Dikatakan di situ dalam hadis, kata Nabi apa? Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus diriku itu ya, sebagai mu'annikan. Mu'annikan itu sebagai orang yang mempersulit atau orang yang kejam gitu. Aku kan diutus Allah sebagai orang yang mempersulit keadaan. Akan tetapi Allah telah mengutusku, aku ini sebagai mu'alliman. Mu'allim itu adalah pengajar, memberi ilmu kepada mereka. Lalu apalagi muyassiran, dan juga memberi kemudahan sebagai pendidik, murabbi kepada mereka. Juga memberi kemudahan dan mempersulit keadaan Rasul. Makanya kita sebagai umatnya mengikuti aturan yang dibawa Rasulullah. Kita jangan pernah mempersulit keadaan orang lain. Justru yang harus kita permudah keadaan mereka. Lalu kita membantu mereka pure karena Allah, benar-benar kita bantu mudahkan urusan. Jangan sampai ambil kita itu karena ada hal tertentu misalnya. Nah, jangan dikit-dikit wanita wah itu namanya mempersulit sudah. Ya, bukan mempermudah. Kita permudah keadaan. Ya, nanti kita pun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Islam hadir begitu, Pak. Jadi membawa kebenaran yang hak yang dibawa Rasulullah SAW kepada umatnya agar mereka tahu bahwa inilah Islam. Hanya kita harus bangga, harus bahagia ketika Islam itu berada di dalam genggaman kita sebagai agama. Ya, sebagai agama. Itu tentang orang yang ridho terhadap Islam sebagai agama. Konsekuensinya begitu. Nah, sekarang yang ketiga nih, belum. Yang ketiga, yang dikatakan ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Bagaimana konsekuensinya? Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Dan orang yang ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, konsekuensinya apa? Kana bihi muqtadiyan, adalah ia mengikuti Nabi. Jadi kita ikuti tata cara Nabi, kefiannya Nabi. Memang dalam konteks ini saudara kita nggak bisa ikuti Nabi 100%, nggak bisa. Kan saya dengan alim pun nggak bisa. Lagi kita, paling tidak kita tahu bagaimana Nabi dalam memberikan ada alat dan sebagainya, juga termasuk tuntunan sunnahnya, ikuti aturan-aturannya. Wa kana bihi muqtadiyan wa bihadihi muqtadiyan, dan ambil padanya petunjuk-petunjuknya. Jadi apa yang menjadi petunjuk Nabi itu diambil saudara, jangan kita buang begitu saja. Wa li syar'ihi muttabi'an, dan kepada syariatnya kita ikuti syariatnya. Syariat Nabi itu kita ikuti syariatnya. Pada syariatnya banyak ya, syariat Nabi itu adab-adabnya di dalam kehidupan itu ya kita ikuti. Bagaimana cara Nabi apa itu makan, bagaimana cara Nabi itu minum, bagaimana cara Nabi itu duduk, bagaimana cara Nabi itu berjalan dan seterusnya. Ya, paling tidak kita nggak bisa 100%, tapi kita bisa ikutin berapa persen. Dalam hal ini tuntunannya itu ada aturannya, dan kita bisa tahu itu semua syariatnya itu lantaran tadi kita belajar ilmunya,
kita belajar ilmunya tentang bagaimana Rasulullah dalam membawa syariat Islam ini. Ya termasuk tuh di dalamnya yang sering kita suka pakai tasakur, akikah, itu syariat sunnah. Ya kemudian apa namanya walimatul mughirah misalnya itu yang kemarin kita adakan di bawah itu ya. Ya apalagi banyak lah hal-hal lain itu semua syariat. Nabi juga mengumumkan hal yang demikian. Ya, mencukur rambut anak dan seterusnya. Kemudian banyak lain hal, banyak hal lain yang disebutkan dalam syariat. Wa lisyar'ihi muttabi'an. Wa bisunnatihi mutamassikan, dan kepada sunnahnya kita mesti pegang teguh. Ya, sunnah-sunnah Nabi kita mesti pegang teguh. Ya, ada sunnah takrirnya Nabi, sunnah fi'liyahnya Nabi, sunnah qauliyahnya Nabi.